Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat petani organik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam channel kami Jatuh Lombok Channel. Alhamdulillah pada saat ini saya sedang berada di kebun jahe miliknya Bapak Kudran Hadi Anggara. Nanti kita akan berbincang-bincang santai bersama pelaku petani jahe yang ada di Lombok Utara. Saat ini di samping saya sudah berada Bapak Kudran Hadi Anggara. Nanti kita akan tanya-tanyakan, mungkin ada beberapa topik yang perlu saya tanyakan bersama Bapak Kudran nanti terkait dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari petani-petani pemula, terutama petani jahe merah. Yang pertama yang perlu saya tanyakan ini nanti, media apa sajakah yang dibutuhkan pertama kali waktu mau menanam jahe merah ini, kemudian pupuknya seperti apa, proses penyemaiannya seperti apa, kemudian ada berapa hari sih proses atau lama penyemaiannya. Baik Bapak Kudran Hadi Anggara, selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabar, sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat ya, insyaallah di hari Jumat yang penuh barokah ini semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Dan di Bapak Kudran, saya beberapa hari ini dapat pertanyaan baik melalui WhatsApp ataupun melalui channel bahwa sebelum kita menanam ini, bagaimana sih proses utamanya penanaman jahe merah ini? Bisa diceritakan nggak sedikit? Kemudian manfaat bagi petani jahe merah juga yang khususnya bagi channel ini kita secara organik ya. Jadi kalau ada teman-teman yang berminat membudidaya jahe merah, sebelum itu saya himbaukan kepada teman-teman, kalau memang ada minat sebelum jahe merah ini kita tanam, apa saja sih yang perlu kita persiapkan. Jadi untuk media penyemaian pertama kali yang harus kita siapkan itu adalah kohe kambing atau kotoran kambing. Nah, itu yang pertama sekali yang harus kita persiapkan. Yang kedua itu skam. Skam ini ada dua macam yang akan kita lakukan dan campurkan nanti, yaitu skam bakar dengan skam biasa ya, skam yang bakar. Dan yang ketiga itu ada serutan kayu atau sisa gorokan kayu. Itu mau yang kasar ataupun yang halus sama-sama Serbuk gergaji ya. gaji ya. Dan cara untuk penyampurannya nanti ada video dan nanti akan kita bahas dan perlu teman-teman ketahui bahwa sebelum pemasaran bibit dilakukan, jadi persiapkan bahan-bahan yang apa yang saya sebutkan tadi, karena itulah modal kita untuk bisa membudidaya jahe organik. Nah, kenapa banyak pertanyaan kenapa tidak kita pakai tanah atau apa, itu ada perbedaan karena organik ini kita untuk menghindari unsur hara kimia dari unsur hara tanah itu sendiri, dan kita harus memberdayakan bahan-bahan alami yang kita pakai. Berarti tidak ada media tanah sama sekali ya Tidak di ada. Polybag. Baik teman-teman, jadi yang ingin membudidayakan jahe merah, bagi teman-teman petani pemula yang ingin bertani jahe merah, jadi yang pertama-tama sebelum mempersiapkan bibit, jadi harus disiapkan media penyemaian dulu ya. Jadi media penyemaian yaitu yang terdiri dari, untuk membuat medianya yang pertama itu yaitu kohe kambing, kemudian yang kedua serbuk gergaji, kemudian yang ketiga itu ada skam mentah ya. Kemudian yang keempat itu skam bakar. Nanti itu dicampur ya. Ya, itu dicampur, nanti ada perbandingan kita pakai 2-1. Oke, nanti mungkin bisa dilihat nanti dari video kita berikutnya ya. Kemudian dari masa setelah masa penyemaian itu membutuhkan berapa hari? Kalau untuk pupuk tadi setelah kita campur ya, ini sudah kita campur 2-1 kita biarkan 3 hari sebelum kita mulai penyemaian ya. Kita biarkan 3 hari karena biar dia menyatu atau dia bisa adaptasi ke beberapa bahan, baru kita semai. Jadi pupuk itu dibiarkan selama 3 hari dulu 3 hari ya. dulu. Oke. Jadi
Jadi setelah dipersiapkan itu, nanti bahan-bahan yang sudah disiapkan tadi itu dia diamkan selama 3 hari. Kemudian bagaimana selanjutnya itu prosesnya, Pak? Selanjutnya setelah kita bibit sudah siap, nanti ada tahapan-tahapan seperti pemotekan. Sebelum pemotekan itu bibit harus kita rendam dulu dengan JPD. Ya, dari mana kita buat JPD dari bahan bawang ya, bawang merah. Kita blender, ya, kita blender dengan air hangat atau air panas, ya, itu kita rendam nanti kita jahenya di. Setelah dia Berapa lama direndam ya, jahenya? paling lama 5 menit lah. 5 sampai 10 ya. Setelah itu kita angkat, baru kita keringkan dikit, baru nanti kita penyemayan. Nah, setelah itu, setelah kering kita keringkan, nanti kita pemotekan. Ada tekniknya ya. Baik teman-teman, jadi sebelum penyemayan itu, jadi bibit jahe ini kita rendam dulu dengan menggunakan ZBT yaitu zat perangsang tubuh ya. Itu yang dibuat dari bawang ya, bawang merah atau bawang putih? Bawang merah ya, itu campur dengan air hangat. Kemudian setelah direndam di air ZBT itu, kemudian baru dikeringkan ya. Setelah dikeringkan baru dipotek ya, baru setelah dipotek baru diadakan proses penyemaian ya. Nah, diletakkan di tempat media penyemaian yang tadi disebutkan itu. Nah, kemudian setelah itu ada proses lagi nggak? Mungkin setelah penyemaian itu ada berapa hari dia penyemaiannya biasanya? Dan sebelum itu di tahapan penyemaian ini ya, jadi nanti setelah kita potek tadi, jadi kita perlu teman-teman tahu ini untuk masalah penyimpanan limpangnya, yaitu ada punggung dan ada dadanya. Nanti itu harus hati-hati di mana kita harus dadanya di atas, ada punggungnya di atas. Karena kenapa? Proses pertumbuhannya itu lambat ya, kalau dia punggungnya di atas. Oh, berarti tidak sembarangan ya? Tidak Berarti nanti dadanya ya di atas ya, dada jahe, dada bibit jahenya Terlentang. ya terlentang ya, nggak boleh tengkurap ya. Karena kalau tengkurap dia akan tumbuh ke bawah dulu baru muter ke atas. Oh iya. Terus bagaimana setelah itu ada pemupukan yang rutin nggak setelah masa penyemaian itu? Oke, nanti setelah itu diletakkan limpangnya di atas dia baru kita media yang sama. Oke, ternyata ditutup lagi ya supaya bibit-bibit jahe yang diletakkan disemai di media penyemaian tadi ditutup dengan media tadi ya, kayak kuahnya ayam, kemudian kuahnya kambing ya, kuahnya kambing, kemudian ada sekam, kemudian ada serbuk gergaji itu dicampur, baru ditutup lagi bibit-bibit jahe yang telah disemai itu, kemudian didiamkan selama kurang lebih sekitar 45 hari ya. 45 hari dan nanti setiap hari kalau bisa ini ya, bisa setiap hari kita siram dengan ACP. Oke, Secara bergantian dengan JPT. JPT. Oke, berarti setiap hari itu di Setiap hari. setiap hari, berarti setiap hari. Kalau untuk JPT seminggu sekali dia. Kalau jadi kalau bisa nanti setiap hari itu disiram menggunakan ACB atau air cucian beras ya. Mungkin bagi ibu-ibu mungkin habis yang mau masak ini, yang mau masak mungkin waktu mau cuci beras itu jangan dibuang air berasnya ya. Ini sangat bermanfaat sekali untuk menyiram tanaman-tanaman kita, terutama tanaman jahe ini. Jadi nanti mungkin disaring, airnya itu ditaruh di ember kecil, air cucian berasnya itu mungkin habis itu langsung disiramkan ke penyemaian jahe itu. Dan itu air cucian beras itu jangan sampai mengendap ya. Misalnya hari ini kita kasih dan 3 hari lagi, 3 hari baru kita siramin kan. Oh, tak boleh ya. Hari ini kita ambil, hari ini kita siramkan. Ya. Tapi jahitungan juga harus setelah cuci beras itu cucian pertama dan kedua yang bisa dipakai. Dengan nutrisinya masih. Ya. Baik itu sahabat-sahabat petani. Jadi penting sekali ya pengetahuan bagi petani pemula bagaimana cara proses penanaman jahe merah ini, karena memang jahe merah ini sangat haus akan nutrisi ya. Jadi rentan akan nutrisi, jadi sangat
mudah sekali ternyata bahan-bahan yang kita butuhkan semua ada di sekitar kita. Terutama tadi ada kotoran hewan gitu, daripada dibuang-buang juga di kotoran kambingnya, lebih baik kita manfaatkan menjadi pupuk organik ini. Kemudian ada juga sekam, sekam itu walaupun sekam mentah itu ada juga setelah penggilingan padi, daripada itu juga dibuang nggak terpakai, nggak ada manfaatkan, mending kita pakai menjadi pupuk organik ini. Bagi teman-teman juga yang masih memilih, yang punya sekam, mungkin bisa ditawarkan mungkin dari petani-petani organik, atau misalnya ada yang punya kotoran kambing mungkin di rumahnya, ya yang masih banyak daripada dibuang, mungkin masih bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat petani kita, terutama petani-petani organik ini. Dan bagi ibu-ibu juga ini, terutama ibu-ibu yang sering masak di rumah, yang memiliki setelah jangan lupa setelah cuci beras itu tolong disisakan lah, mungkin punya tanaman, mungkin tanaman apa saja ya bisa Apa ya. saja bisa, sangat bagus. Ya sangat bagus sekali itu sebagai media pupuk organiknya. Jadi setelah cuci beras, mungkin air habis cucian beras itu cucian pertama dan kedua itu disimpan lah, tapi habis disaring, baru disiramkan ke tanaman-tanaman kita yang ada di sekitar kita. Itu sangat baik untuk pertumbuhannya. Baik teman-teman, mungkin ini saja, mungkin ada mungkin ya. Ada saya tambahkan. Ya. Jadi untuk air beras ini kalau mau yang lama itu harus kita fermentasi dia. Air beras kita simpan di wadah, Air gula. Air gula. Lalu kita tutup dan diamkan selama 14 hari. 14 hari. Bagus kalau kita mau fermentasi. Itu bisa jadi POC juga ya. POC ya, jadi ACV POC itu Jadi POC. kandungannya luar biasa sekali yang kita fermentasi. Dan yang kedua mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa kita harus pakai kue kambing, kenapa nggak sapi saja? Nah, ini yang banyak sekali jadi pertanyaan. Bisa saja kalau kue kambingnya ini kue sapi, tapi perbedaannya itu kalau kue kambing ini kenapa kita anjurkan lebih banyak untuk kue kambing, karena nutrisinya sangat baik sekali, paling bagus di antara kue yang lain kalau menurut saya ini ya. Iya. Dan kita coba semua kue-kue yang sapi, kue kambing, kue ayam dan kita coba, tapi yang sangat-sangat bagus sekali itu adalah kue kambing. Nutrisi dan aman ya. Kalau kue ayam gimana? Apa? Kalau kue ayam bisa sama seperti kue sapi, itu ada efek sapinya yang biasa itu ada belang. Oh, ada belang. Tidak tahu bagaimana cara mengatasi belang. Baru kita bisa Berarti yang bagus ini kue kambing ya. kue kambing yang luar biasa karena dia terus memberikan nutrisi karena dia padat butiran. Jadi sedikit terus sampai tanaman itu cukup besar dan sampai panen dia masih memberikan nutrisi. Ya. Baik, itu sahabat-sahabat petani. Jadi kenapa tadi sudah disampaikan, kenapa harus memakai kue kambing dan tidak memakai kue sapi atau kue ayam. Jadi di kue kambing itu mengandung nutrisi yang sangat bagus ya, dan tidak perlu kita fermentasi lagi ya. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan kue sapi atau kue kambing Paling nanti atau kue bisa ayam, penanaman dan tidak tanam itu ada fermentasi sedikit tapi tetap bisa oh iya. fermentasinya paling 21 Berarti untuk POC-nya dia. bukan pada Yang ada polybag. jadi sebelum kita baru nyemai ini jadi kita udah siapkan polybag dan itu selama penyemaian ini proses penyemaian 45 hari ini harus jadi 20 hari harus jadi kita punya kesempatan selama kondisi ini besar Oke. Atau mungkin
nanti kapan kita bisa buatkan untuk sahabat-sahabat petani kita tutorial cara membuat media penyemayan ini. Mungkin nanti kita kita luangkan waktu, bisa nggak Bapak Udran untuk kita buat media penyemayan untuk sebagai bahan pembelajaran bagi petani-petani pemula ya. Baik teman-teman, mungkin cukup wawancara atau bincang santai bersama Bapak Kudran sebagai pegiat petani organik yang ada di Lombok ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk petani-petani pemula kita, terutama yang ada di Nusa Tenggara Barat dan dimanapun saja berada. Tapi jangan lupa like and subscribe channel Cak Dul Lombok supaya ini bisa dilihat oleh teman-teman kita dan bisa memberi manfaat pesan-pesan apa yang telah kami sampaikan untuk petani, sahabat-sahabat petani pemula, terutama petani organik ini. Terima kasih atas kesempatannya. Sekian, terima kasih Bapak Kudran Hadiagara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.